Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan bercerita mengenai masa kanak-kanak Rasulullah SAW. Dalam satu makalah dalam Maulid Al-Baghdadi, di sini diceritakan ketika setelah kemarin kita bercerita mengenai orang-orang mulia atau wanita-wanita mulia yang pernah menyusui Rasulullah. Ada berapa orang jadinya semuanya? Ada 3 orang. Yang pertama ibunya sendiri Siti Aminah, yang kedua Suwaibah Al-Aslamiyah, dan yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Ya. Suwaibah Al-Aslamiyah dulunya adalah seorang budak atau hamba sahaya dari pamannya Rasulullah, Abu Lahab, yang mengabarkan mengenai kelahiran Rasulullah SAW kepada Abu Lahab, dan Abu Lahab dengan kegembiraannya mendapati kelahiran dari Rasulullah itu membebaskan Suwaibah Al-Aslamiyah. Dari kejadian itulah maka Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksaannya, tidak libur siksaannya tapi diringankan. Di lamun genap hari dicabok 10 kali, tamu sapoe tama sekali. Jadi hanya diringankan saja. Apalagi kitanya kurang doro mika cinta mika resep ke kami. Terus selain daripada Rasulullah SAW, Suwaibah Al-Aslamiyah juga pernah menyusui pamannya sendiri, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, jadi pamannya dengan Rasulullah itu saudara persusuan. Dari segi persusuannya saudara persusuan, tetapi dalam nasabnya beliau adalah paman Rasulullah SAW. Sayyidina Hamzah yang meninggal di mana? Waktu perang Uhud. Dibeleh dadahna usaha Hindu. Suruhan Hindu. Dibelah dadanya sama Hindu. Tapi dibunuhnya sama Wahsy. Terus Rasulullah disusui yang kedua kalinya oleh Halimatus Sa'diyah. Ada 3 faktor pada zaman dulu ketika orang-orang Arab senang untuk menyusukan anaknya kepada orang-orang Arab Badui. Pertama, faktornya apa? Kuat. Dia ingin anaknya itu kuat secara fisik seperti orang-orang Arab Badui. Waalaikumsalam. Yang kedua, faktornya apa? Lebih fasih bahasa Arab. Ya, ingin anaknya lebih fasih dalam berbahasa Arab. Dan faktor yang ketiga adalah ya, mempunyai akhlak dan adab yang sangat sederhana. Kenapa? Orang-orang Arab Mekah pada waktu itu senang sekali untuk memulihkan bahasanya saja. Memburuhkan. Ya, nyamuruhkan lah gitu. Nah, Halimatus Sa'diyah itu paling orang terlambat datang ke Mekah karena keledainya itu sangat kurus sehingga lamban jalannya. Jadi orang-orang sudah sampai di Mekah, orang dari kampungnya sudah sampai di Mekah, sudah mendapatkan bayi-bayinya, dan Halimah itu tinggal terbelakang. Semuanya sudah mendapatkan bayi, tinggal tersisa 1 bayi lagi yang belum disusui, yaitu yang bernama Muhammad. Nah, mereka menolak, semua yang datang kota itu menolak. Karena apa? Karena tahu bahwa Muhammad ini adalah anak yatim. Anak yatim. Logikanya begini, saha merek upah atau ada budak yatimah bapak lagi disebut tentunya. Nah, makanya berpikiran tidak ada yang akan mengupah bayi, tidak mau. Tetapi Halimah bertekad, saya tidak mau lagi balik ke kampung tanpa membawa bayi. Maka sepakatlah Haris dan Halimah, Haris itu suaminya, dengan Halimah sepakat untuk mengambil bayi tersebut.
Nah, ketika baru diambil saja dan baru untuk disusui, susunya nggak badagan. Ya maksudnya cair naik. Nggak badagan maksudnya teh. Jadi air susunya subur gitu. Nggak badagan. Tujuh susu mah nggak badagan biasanya kayaknya. Ya, bukan bekahan. Jadi air susunya subur. Dan keledainya yang tadi kurus itu mendadak menjadi gemuk dan juga sehat, sehingga ketika pulang lagi ke kampungnya keledai yang lain bisa disusul, sampai orang-orang teman-temannya atau tetangganya itu heran, apakah ini keledai yang tadi kamu naiki untuk datang ke Mekah? Iya, yang tadi kita naiki. Jadi asalnya lambat, jadi yang paling cepat itu sampai. Dan kehidupan Halimah pun berubah drastis 180 derajat. Yang dari asalnya miskin menjadi orang. Baik, kita akan bercerita mengenai masa anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasibbu fil yawmi shabab as-sabi fi ash-shahri bi ghayati rabbaniyah. Rasulullah tumbuh dalam sehari seperti pertumbuhan anak kecil dalam sebulan, karena beliau ada dalam perhatian dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu bulan, seorang anak kecil itu biasanya pertumbuhannya akan terlihat, betul Bu? Ya, ibu-ibu yang suka mengasuh anak kecil, yang dari orok sampai ke orokan lagi, ya. Dibandingkan dengan bapak-bapaknya, biasanya bapak-bapaknya tidak terlalu memperhatikan karena sibuk dengan pekerjaan pegawai. Tapi rata-rata ibu yang akan memperhatikan pertumbuhan setiap bulannya. Anaknya yang mulai dari mulai lahir sampai dia bisa nyangigir, ya, bisa rangkuban gitu kan, terus tumbuh gigi, itu pasti akan melihat. Nah, Rasulullah pertumbuhan setiap harinya seperti halnya pertumbuhan anak dalam satu bulan. Dalam satu bulan. Faqama ala qadamaihi fi salasi wa masabi khamsi wa qawaidin bi tis'in minas syuhuri bi fasihin nutqi quwwah. Dalam waktu 3 bulan Rasulullah itu sudah bisa berdiri di atas kedua telapak kakinya dalam waktu 3 bulan. Dan pada waktu usia 5 bulan beliau sudah bisa berjalan dan berlari. Si budak ayeuna aya mah kitu. 3 bulan kakara nangkuban. Jeung bapak-bapak nangkuban. Ya, jadi waktu 3 bulan sudah bisa berdiri tegak. Dalam waktu 3 bulan sudah berdiri tegak, dan waktu 5 bulan Rasulullah sudah bisa berjalan dan berlari. Dan fitiskin minasyuhuri bipasihin nutqi quwwah. Dalam waktu 9 bulan Rasulullah sudah berfasih dalam berbahasa Arab, berbicara. 9 bulan. Ini Rasul beda dengan orang-orang seperti biasanya, manusia seperti biasanya. Kira-kira orang 8 bulan bisa naon orok? Apaya-apaya. Lamun nyebut na oge misalnya aawe hungkul a-nya. Mama, papa, dahar mama. Ayang sare mama. Ayang dahar papa. Tete sok parebut tete lamun budak leutik teh gitu. Sok saya panggilan nyebutkeun papa, meunang bapana cenah. Menyebutkeun mama, meunang indung. Ya. Nah, Rasulullah dalam waktu 9 bulan sudah bisa fasih berbicara. Nah, kembali lagi ketika Rasulullah sudah berumur 4 tahun, ya, seperti yang diceritakan kemarin kan, Halimatus Sa'diyah menyusui selama 2 tahun. Makanya ASI itu sunnah kalau misalnya kita memberikan ASI kepada anak itu selama 2 tahun. Karena Rasul pun diberikan ASI oleh Halimatus Sa'diyah sampai umur 2 tahun. Jadi ulah wakan dengan itu SGM, bisi setunting,
Ya. Tapi ada saat ini. Ya. Ada saat ayaan. Oh nya itu ayaan buat kena naon. Sekarang ayeuna kan bagusnya walau di mix juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai dilepas. Jangan sampai dilepas. Lamun anu pan aya Bu, anu subur air susuna tetapi tidak mau menyusui. Ada yang seperti itu. Ya, kayak dibikin ke bapak dari bapak budak. Nah pada waktu jadi bapak nanti budaknya saudara persusuan. Di pesantren ya teman. Nah ketika umur 4 tahun wasyaqul malakani sadrahu syarifa ladaiha wa ahrajan minhu alaqatan damawiyah. Rasulullah dibelah dadanya oleh malaikat. Ada 2 malaikat. Dalam satu riwayat dikatakan malaikat itu malaikat Jibril dan juga Mikail. Ya. Dibelah dadanya, dikeluarkan alaqah di sini alaqah ya. Alaqah di mana alaqah itu tempat masuknya setan. Alaqah tempat masuknya setan. Ya, alaqah itu segumpalan darah. Wallahu alam apakah itu hati ataupun bagian dari yang lain. Lalu dikeluarkan dan dibersihkan dengan air salju. Ada yang satu riwayat mengatakan dengan air Zam-Zam. Tapi Rasulullah itu mengalami pembedahan dalam semasa hidupnya itu ada yang mengatakan 4 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Wasyaqqu sadril Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din bil ghairi madyati. Ya. Ada 4 kali, ada yang 5 kali. Yang terakhir yang pertama ketika umur 4 tahun, nanti umur 10 tahun, umur 15 tahun, terus sebelum diangkat jadi Rasul 40 tahun, dan sebelum Isra Mi'raj pada umur 50 tahun. Ya, jadi ada yang mengatakan dan satu riwayat Rasulullah itu mengalami 5 kali pembedahan di semasa hidup. Ada yang mengatakan 4 kali, ada yang 5 kali. Kalaupun 5 kali itu ketika umur 4 tahun, ini ceritanya ketika masih diasuh oleh Wali Halimah Sa'diyah, umur 10 tahun ketika proses dari anak-anak menjadi remaja, umur 15 tahun proses dari remaja ke dewasa, umur 40 tahun sebelum kenabian, dan umur 50 tahun sebelum Isra Mi'raj. Ya. Makanya dalam satu syairan itu ada yang katakan wasaqi sadril Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'id bi ghairi madyati wa huwa fi asrin summa bi lailatal mi'raji indal bi'sati. Ya. Jadi ketika diutus Rasul dan juga ketika akan Mi'raj atau Isra Mi'raj. Jadi kita umur berapa? 15. Biasanya tapi yang paling masuk itu 4. Umur paling masuk itu 4. Umur 4, umur 10, umur 4 sampai umur 10, sama umur 40 sama umur 50. Jadi yang 15 itu enggak. Ya, ada yang sebagian riwayat yang mengatakan 15, tapi yang lebih kuat itu 4 kali mengalami pembedahan. Mengalami pembedahan itu 4 kali. Wa azala minhu hadda syaitani wa bisalji ghasala, dikeluarkan, dibersihkan tempat masuknya setan. Ya. Jadi Rasulullah pun karena memang Rasulullah itu adalah seorang manusia sama seperti kita, ya. Dimasuki setannya itu sangat rentan. Makanya dikeluarkan. Kayak urang mah ulun mah bersih anu, mata gampang. Motornya urang mah. Terus wa mala'ahu hikmatu wa ma'aniya imani summa khatahu bi khatamin nubuwati khatamah. Lalu diisilah alaqah itu dengan iman, keimanan, dengan hikmah, mana-mana keimanan. Lalu Rasulullah lalu keduanya malaikat Jibril dan Mikail itu juga menjahitnya kembali, lalu dicap dengan cap kenabian. Dicap dengan cap kenabian. Summa khatahu wa bi khatamin nubuwati. Dengan cap akhir nabi terakhir. Setelah itu beres prosesnya? Belum.
diisi dengan keimanan dengan hikmah, lalu dicap dengan kenabian. Ini ketika umur 4 tahun. Apakah setelah itu beres? Belum. Wa wazanahu faraja'a bi alfin min ummatil khairiyah. Dari umat Rasulullah SAW yang terbaik. Waalaikumsalam. Mangga ibu. Paling mana caliknya? Dilakukan. Geser saja. Orang berangkat terus minum. Wa wazanahu faraja'a bi alfin min ummatil khairiyah. Lalu dikumpulkan 1000 orang atau 1000 orang dari umatnya Rasulullah yang terbaik. Disimpan dalam satu timbangan, lalu Rasulullah di timbangan yang lain seorang. Maka berat kepada Rasulullah dibandingkan 1000 orang yang terbaik itu dari umat. Ya. Hah? Pada tak ayat? Dina handphone ayatnya. Wa wazanahu faraja'a bi alfin min ummatihil khairiyah. Setelah itu mereka menimbangnya, ternyata beliau mengungguli 1000 orang dari umat terbaiknya. 1000 orang, bukan umat saja, tetapi umat terbaiknya yang dipilih. 1000 orang tetap lebih berat. Wa nasya'a sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsafi min hali sibah. Beliau tumbuh dengan sifat-sifat yang paling sempurna sejak kekanak-kanakannya. Dibandingkan dengan anak-anak yang lain, beliau itu sangat berbeda. Satu kejadian ketika Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu anaknya banyak, yang sepantaran dia itu banyak. Ya, seperti Ali, ya. Ali belum, seperti Abbas, ya. Itu anak-anaknya Abu Thalib itu banyak. Ketika istrinya Abu Thalib selesai memasak, lalu akan dimakan, maka Rasulullah diam dulu. Dia tidak memakan dulu makanan sebelum anak-anaknya, pamannya itu selesai makan. Lalu sisanya dari anak-anak itu baru dia makan. Itu sifat sempurna Rasulullah. Makanya Abu Thalib ngeharewas ke istrinya. Saya sakeun cenah Jang Muhammad bisi teu kabagean. Ya, itulah sifat sempurna dari anak-anaknya. Nah, efek dari kejadian Rasulullah dibelah dadanya pada waktu itu, ya. Summa radathu sallallahu alaihi wasallam ila ummihi wa hiya bihi ghairu sahiyya. Lalu Halimah Sa'diyah mengembalikan kepada ibunya Rasulullah SAW karena takut terjadi apa-apa. Hadron min an yusaba bimusabin hadisin nahsya. Jadi ada satu ketakutan dari Halimah, ya budak bisi kumaha onam mending balikeun deui ka kolotna. Padahal berat rasanya ketika Halimah harus mengembalikan Rasulullah kepada ibunya. Karena sudah terasa oleh dia kehidupannya berubah drastis, dirinya juga dalam keadaan sehat. Ada sesuatu yang istimewa yang tidak dirasakan oleh Halimah sebelumnya ketika mengasuh atau menyusui anak-anak yang lain. Nah, cerita ini beralih kepada ketika Rasulullah sudah dewasa sedikit. Wa wafadat alaihi Halimatu fi ayyami Khadijah as-sayyidatal wasiyah fahabahu min hibaihil wafiri bihiba. Halimah sebagai ibu persusuannya bertemu kembali dengan Rasulullah ketika Rasulullah berumur 25 tahun dan sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Ketika datang, terus pertemuan kedua, itu yang pertama, pertemuan kedua, wa qadimat alaihi yauma Hunain faqama ilaiha wa akhadathul aryahiyah. Ya. Pertemuan kedua ketika perang Hunain. Ketika perang Hunain, beliau mendatangi juga Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Halimah datang? Maka ketika Halimah datang,
sesuatu yang dimiliki Rasulullah yang terbaik itu diberikan. Bahkan ketika Halimah akan duduk pun selendangnya atau sorbannya dia buka dan dihamparkan untuk duduk ibu persusuan. Ya, itu kan jadi nabi baru umur 25 tahun ketika sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Ya, makanya dikatakan di sini di halaman kedua, wa basatalaha min ridaihi syarifi bi sata'i birrihi wa nada. Beliau melakukan kebaikan karena membalas kebaikannya. Halimah sudah menyusuinya dan juga mengurusnya selama 2 tahun, jadi 4 tahun totalnya. Lalu dia memuliakan Halimatus Sa'diyah, ya, Halimatus Sa'diyah memuliakannya dengan mendudukannya di atas selendangnya dan juga memberikan hadiah-hadiah terbaik untuk ibu persusuannya itu. Ya, lalu pertanyaannya, apakah Halimah masuk Islam setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun? Wasahihu annaha aslamat ma'a zawjiha wal banina wa zurriyatihi. Dan ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, maka menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang benar, maka Halimatus Sa'diyah masuk Islam beserta dengan suaminya, anak-anaknya dan juga cucu-cucunya. Waqad terakhir waqad adahum fi sahabati jam'un min siqatir ruwah, dan sekelompok perawi atau sekelompok ahli-ahli sejarah mengatakan bahwa Halimatus Sa'diyah dimasukkan kepada golongan sahabatnya Rasulullah SAW. Baik, cukupkan pertemuan sampai nanti kita akan belajar bercerita mengenai masa remaja Rasulullah SAW. Jadi masa kanak-kanaknya kita belajar masa remaja Rasulullah SAW. Benarnya dan baiknya itu dari ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahannya itu adalah kebodohan dari saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala sesuatu dosa saya. Allahumma fiqhna wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.